Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauralingga Pramesti, NIM 215211252 dari kelas MBS 1G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat, lalu disalurkan untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan presentasi tertentu dari dana yang telah disalurkan. Selanjutnya adalah pengertian lembaga keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Rodoni, lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha di mana kekayaannya berbentuk aset keuangan, finansial aset, maupun non-finansial aset. Yang kedua, menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau real, di mana lembaga keuangan sudah memberikan kredit dan menanamkan dananya pada surat yang berharga. Yang ketiga, menurut SK Menkeu Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990. Lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama untuk pembiayaan investasi pembangunan. Yang selanjutnya, peran dan manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, pengalihan aset. Aset dalam bentuk dana dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu, sedangkan dana tersebut didapatkan dari simpanan masyarakat yang menabung di bank. Yang kedua, likuiditas, kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Yang ketiga, realokasi pendapatan. Lembaga keuangan berperan sebagai tempat realokasi pendapatan agar dapat digunakan di masa depan. Yang keempat, transaksi. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam penyediaan jasa dan mempermudah transaksi moneter. Jenis lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau banknot. Terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Merupakan lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau non-depository. Beberapa jenis diantaranya adalah perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, pegadaian, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan lembaga keuangan. Yang pertama, bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman. Yang kedua, bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut untuk digunakan dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan. Yang ketiga, bank memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan untuk modal usaha. Yang keempat, pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga. Yang kelima, koperasi memberikan jasa simpan pinjam bagi para anggotanya agar penggunaan uang lebih produktif dan anggotanya terbebas dari rentenir. Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya, dasar hukum lembaga keuangan syariah. Yang pertama, Peraturan Ketua Bapepom dan LK nomor per 03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Yang kedua, Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor per 04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor 130/BL/2006 tanggal 23 November 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor 9/A14 tentang penerbitan efek syariah. Yang keempat, Fatwa DSN MUI Nomor 7/DSN MUI/4/2000 tentang pembiayaan mudarabah. Yang kelima, Fatwa DSN MUI Nomor 8/DSN MUI/4/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Yang keenam, Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN MUI/4/2000 tentang reksadana syariah. Yang ketujuh, Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN MUI/4/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang terakhir, Fatwa DSN MUI Nomor 32/DSN MUI/4/2002 tentang obligasi syariah. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan syariah menurut M. Nurrianto. Yang pertama, pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, transaksi. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat, efisiensi. Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Fungsi lembaga keuangan syariah menurut Burhanuddin Susanto. Yang pertama, memperlancar pertukaran produk, yaitu barang dan jasa, dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, prinsip operasional lembaga keuangan syariah, yakni berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur yang pertama, riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Yang kedua, maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga, horor, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Yang keempat, haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Yang kelima, zolim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.